Lebih dari 950 plus saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu gimana, apakah kita perlu menganalisis semuanya atau ada sebuah metode untuk memfilter saham-saham tersebut? Nah, halo people, gini di sini. Di video kali ini kita akan coba belajar nih cara untuk meng-screening saham agar kita tidak perlu capek-capek melihat 950 plus saham. Apalagi bukankah saham-saham ini kasarnya di-refresh tiap kuartal atau 3 bulan sekali setelah perilisan dari laporan keuangan baru. Jadi agar kita tidak perlu membuang-buang waktu yang seharusnya tidak mungkin juga untuk menganalisis semuanya, kita akan belajar caranya di sini. Yuk kita diskusi. Nah, seperti pembahasan di awal, kenapa kita perlu melakukan screening? Yang tentu saja alasannya ratusan emiten yang diupdate setiap 3 bulan sekali. Rasanya sudah pasti nggak akan cukup waktu kalau kita harus cek secara satu per satu. Atau bahkan banyak juga yang suka minta kenapa nggak langsung file sheet otomatis saja biar kita langsung melihat semua saham dan metriknya dari sheet otomatis tersebut. Tapi baik lagi pertanyaannya, untuk apa kita tahu semua hal otomatis dan metrik-metrik itu? Apakah jika kita mendapatkan suatu hal metrik tertentu, apakah kita langsung bisa membandingkan kalau yang ini pasti lebih baik, yang ini tidak? Bukankah tidak seperti itu juga cara untuk menganalisis? Dimana saya sendiri pengalaman juga sih beli sheet yang otomatis seperti itu yang pada akhirnya malah tidak merepresentasikan apapun. Karena bukankah kita perlu menganalisis lebih dalam lagi kalau saham A ini lebih baik dari B dalam konteksnya seperti apa? Ya intinya mungkin keren aja memiliki data otomatis yang bisa langsung terlihat, tetapi kalau tidak berguna mah ya sama aja bohong juga kan? Nah, jadi screening awal ini ibarat filter awal nih untuk mengurangi ratusan saham hanya menjadi puluhan saja yang akan kita analisis lebih dalam lagi. Perlu dipahami ya, screening bukan sama dengan keputusan final langsung beli dari saham-saham yang nanti setelah di screening, tetapi ini lebih ke arah pintu masuk saja kalau saham-saham ini kemungkinan akan lebih bagus dibandingkan saham-saham yang berjumlah ratusan itu. Nah, kira-kira apa saja kriteria dasar untuk memutuskan hal untuk di screening? Oke, karena balik lagi di video-video sebelumnya, saya selalu membahas ya, kalau di balik lembaran saham itu terdapat bisnis yang bekerja di belakangnya, maka fundamental, balik lagi fondasi dari saham, kita perlu paham sedikit tentang perbisnisan. Jadi mungkin apa saja yang bisa menjadi kriteria dalam sebuah bisnis yang bagus? Yang pertama tentu saja sudah jelas, kalau perusahaan atau bisnis itu memiliki profit yang konsisten. Di mana profit atau keuntungan adalah bukti kalau perusahaan bekerja dengan baik. Yang coba untuk apa kita menanamkan modal di sebuah perusahaan kalau perusahaan tersebut masih terus merugi yang tidak memberikan kita keuntungan apapun? Ya bukankah kita melakukan sesuatu pasti ingin mendapatkan feedback atau keuntungan tersebut kan? Maka screening awal yang perlu kita lakukan adalah carilah perusahaan yang minimal 3-5 tahun terakhir mereka selalu untung, atau mungkin jika dalam angka growth dari profit dan IPS kurang lebih sekitaran 10-15% dan bahkan kalau lebih tinggi lebih bagus lagi. Tetapi kalau kita menemukan perusahaan yang memiliki labanya naik turun tajam alias profitnya sangat fluktuatif, dari sini kita mungkin bisa sedikit lebih berhati-hati untuk masuk ke perusahaan tersebut. Lalu kriteria yang kedua adalah kalau perusahaan harus memiliki revenue atau sales atau mungkin omset yang terus dalam keadaan growth atau meningkat. Lagi-lagi perusahaan yang omsetnya terus bertumbuh menjadi tanda kalau jasa atau produk yang mereka tawarkan masih relevan di pasar yang ada. Yang berarti perusahaan tersebut pasti berlaku semakin baik. Maka dari sini filternya adalah kita bisa mencari saham-saham yang memiliki pertumbuhan revenue tiap tahun ya lagi-lagi 3-5 tahun 10-15% minimal, kalau lebih tinggi jauh lebih baik lagi. Dimana kalau perusahaan ternyata revenue-nya malah menurun atau stagnan, ini bisa menjadi red flag. Kita akan coba mencari saham-saham yang lain saja. Lalu yang ketiga adalah ROE atau return on equity, dimana ini biasanya menjadi salah satu parameter favorit saya. Dimana ROE ini ibarat kalian nyetor modal berapa, nah berapa dari modal tersebut yang akhirnya kembali jadi keuntungan. Ya biar gampang kita pakai contoh analogi saja biar langsung terbayang implementasinya seperti apa dari ROE ini. Dimana contoh nih, kalian store modal sebesar 100 juta untuk membangun bisnis warung sebelah. Nah ternyata dari modal tersebut dalam 1 tahun bisa menghasilkan profit sebesar 20 juta, maka angka ROE-nya adalah profit dibagi dengan total modal yang berarti jumlahnya adalah 20%. Lalu mungkin pertanyaannya, apa poin penting jika kita tahu angka ROE ini? Nah dari sini kita bisa berasumsi nih, kalau growth-nya 0, maka dalam 5 tahun kita sudah bisa balik modal atau BEP atau break even point. Ya kasarnya bukankah 20 juta setahun, yang berarti setelah 5 tahun modal 100 juta kita akan kembali. Yang akhirnya jika lewat dari 5 tahun ya udah itu semuanya full profit yang kita lakukan. Apalagi jika si warung sebelah yang kita punya, dia ini growth-nya sangat baik, di mana tahun pertama
20 juta, tahun kedua 40 juta akan lebih cepat lagi untuk BEP. Dan biasanya juga turunan dari ROE ini adalah ke metrik-metrik lanjutan yang mungkin akan kalian jauh lebih kenal seperti PBV, PER, dan lain-lainnya. Jadi yang gampang ya, filternya adalah dengan ROE perusahaan lebih dari 15%. Biasanya saya di angka tersebut saja sudah sangat cukup. Next, mungkin tambahan yang keempat adalah di sini kita berbicara tentang arus kas operasional atau CFO. Ya lagi-lagi untuk ini biasanya saya lihat secara terpisah aja ya. Pasca filter awal itu pun sudah cukup, karena intinya perusahaan jangan sampai untung atau profit hanya di kertas saja, tetapi mereka juga harus memiliki kas yang benar-benar nyata. Nah, dari valuasi sendiri terdapat beberapa yang bisa kita filter yang sudah tadi kita singgung sedikit, dan yang pertama sudah jelas adalah PBV atau price per book value, di mana ini adalah perbandingan harga dari kekayaan bersih perusahaan per lembar sahamnya. Lalu yang kedua sudah jelas adalah PER atau price per earning value, di mana inilah berapa harga saham jika dibandingkan dengan profit per lembarnya, yang ibaratnya PER ini adalah yield atau bunga dari bank. Intinya perusahaan bagus kalau dibeli dengan harga terlalu mahal pasti tidak akan efisien juga untuk keuntungan dalam jangka panjang, seperti yang pernah kita bahas di video 3 prinsip saham di sini. Ya lagi-lagi terkait detail dan metrik untuk masing-masing dari PBV, PER, untuk ini akan kita bahas di video terpisah karena ini sangat panjang untuk bahasanya. Di sini kita fokus ke arah screening dari sahamnya saja. Dan lalu yang pastinya paling kita tunggu-tunggu, apa sih tool screening yang bisa dilakukan untuk memfilter saham tersebut? Yang sejujurnya untuk toolsnya sangat bebas sekali. Kalian bisa menggunakan platform atau broker kalian masing-masing atau bahkan third party pun boleh. Untuk saya sendiri biasanya kalau tidak menggunakan Yahoo Finance, saya biasanya menggunakan TradingView agar lebih mudah. Ya misalnya gampang nih, di sini saya akan mencoba menggunakan TradingView. Pertama kita buka saja bagian dari stock screener. Misalkan nih, saya suka mulai dari ROE di atas 15% dan PBV kurang dari 1,5. Ini biasanya menjadi salah satu matriks awal saya untuk memfilter. Ya simpel ini saja, dari 950 plus saham di BEI bisa langsung tersisa jumlahnya cuma segini. Yang bukan gak jauh banget, karena langsung tersisa 31 simbol saat saya melakukan video ini, yang bukan gak jauh banget. Dari 950 tersisa langsung hanya segini. Kita nggak perlu capek-capek ratusan, langsung terfilter hanya bahkan ini mungkin per 0,3 seper-30 kurang lebih, yang bukankah sangat efisien sekali. Yang walaupun dari segini pun tidak akan saya analisis semuanya secara lanjut, karena kadang biasanya saya cuma melihat sekilas dari pertumbuhan profitnya. Ya kalau fluktuatif seperti yang tadi kita bahas akan coba saya skip ke saham selanjutnya. Atau mungkin juga kalau dari saham tersebut volume penjualannya cuma dikit, yang berarti akan sangat sulit, sangat tidak liquid kalau nanti kita ingin membeli dan menjualnya, itu pun biasanya saya skip langsung ke saham selanjutnya. Jadi biasanya dari total 31 ya mungkin maksimal kurang lebih 20 yang akan saya analisis, karena biasanya yang lain-lainnya sudah gagal terfilter awal yang mungkin langsung terlihat di mata saja. Lalu yang kedua adalah jika kita sudah mendapatkan beberapa saham yang potensial tadi, biasanya saya simpan dulu nih di sebuah watchlist pribadi saya dan lanjut nanti analisis dengan metode analisis masing-masing yang mungkin kalian investor sendiri memilikinya sendiri-sendiri. Proses ini saya pun memiliki metode sendiri yang saya sebut sebagai metode FGDST. Ya dengan metode seperti ini dapat dibilang saya sudah konsisten nih beat the market sejak 2019 sampai sekarang dengan CAGR atau return rata-rata tahunan di 27% dengan rata-rata per tahun yang bisa dilihat sendiri berapa per tahunnya di tahun A berapa, tahun B berapa, dan seterusnya. Serta juga hasil dari watchlist saham GH per kuartal di tahun 2020 ini saja sudah bisa menghasilkan profit multi-bagger lebih dari 100%. Yang dari sini dapat dilihat semakin lama kita hold, semakin lama juga kita mendapatkan keuntungan yang sesuai dari sebuah prinsip investasi jangka panjang. Jika kita membeli saham bervalue, sudah jelas lah pasti kita akan mendapatkan keuntungannya dalam jangka panjang juga. Ya baik lagi, kalau kalian penasaran dengan apa saja sih isi dari watchlist yang saya punya, bisa langsung cek deskripsi di mana saya memiliki 30 watchlist GH yang sekarang sudah keluar juga laporan keuangan baru setiap kuartal seperti yang dikatakan sebelumnya. Atau mungkin kalau kalian lebih ke penasaran dan ingin lebih pingin belajar nih untuk cara analisis sendiri, saya juga ada ebook yang membahas lengkap pembahasan teknis dari basic sampai pemilihan saham seperti apa sampai maintenance jika sudah punyanya seperti apa. Itu pun ada namanya ebook Profit Spice metode FGDST yang bisa juga dilihat di deskripsi video. Tapi baik lagi, kalau kalian mau yang gratis pun tidak masalah, kalian bisa saja subscribe channel ini karena di video-video dan seri selanjutnya kita akan bahas juga cara screening saham satu persatu. Tapi baik lagi, cukup sabar ya untuk menunggu tiap videonya setiap minggu. Tapi buat ingin yang langsung melahap secara langsung bisa langsung klik
link di deskripsi. Nah, jadi itulah cara screening saham sebagai langkah awal untuk menemukan kandidat bagus dari saham. Ingat ya, screening ini bukan langsung kita beli semua saham yang ada, tetapi menjadi pintu masuk untuk menganalisis lanjutan saham mana yang lebih baik lagi. Yang baik lagi di sini saya tidak akan bilang saham A pasti lebih baik dari B, karena yang namanya saham itu sangat tergantung sekali dengan tujuan keuangan masing-masing investor, profil resiko masing-masing investor, bahkan kondisi dari masing-masing investor. Portfolio yang sedang dipegang pun sangat berpengaruh. Jadi memang sangat penting sekali untuk memahami alasan membeli saham tersebut. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.